Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk melengkapi visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 2015 kali ini dengan visi program pasangan calon dalam memperkokoh semangat kebangsaan dan pembangunan di bidang sosial budaya, baik itu seni, budaya, identitas, karakter masyarakat Trenggalek, keagamaan dan perbedaan sosial budaya, keagamaan dan keamanan serta ketertiban. Di kesempatan sore ini kita akan berikan kesempatan kepada kandidat nomor 2 calon atas nama Dr. Emil LSD atau MSD. Waktu bisa boleh sekarang. Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Sangat saya hormati Bapak Khalid SMSI, juga Bapak Priyo Handoko SH, seluruh komisioner KPU beserta Panwas, seluruh para undangan yang hadir dan pemirsa JTV baik yang di Indonesia maupun di mancanegara, beserta teman-teman saudara moderator yang sangat saya hormati. Pada kesempatan pertama kali ini, mumpung masuk TV, saya ingin menyapa saudara para pelaku seni. Ya, ketika saya kunjungan di Dompeong ada kelompok namanya Singong Mudo, beliau berkesempatan untuk memberikan oleh-oleh kepada saya berupa udeng ini. Pada kesempatan kali ini saya berbangga saya bisa mengenalkan ini. Apa nilai penting saya belajar dari setiap kunjungan saya? Ternyata udeng tidak hanya sekedar menunjukkan ini nilai identitas budaya, tapi ternyata saya merasakan di sana ada nilai pasembuluran, ada nilai guyup, ada nilai saling menghargai, dan sebenarnya itulah esensi kebudayaan yang sedang kita perjuangkan. Kita sedang membangun. Saya beri diskon waktu, diberikan dulu. Ya, terima kasih, saya lanjutkan. Jadi esensi yang kita perjuangkan adalah bagaimana kebudayaan bukan sekedar identitas, tetapi lebih daripada itu adalah sebuah bentuk pendidikan karakter. Dan inilah yang mengisi semangat kebangsaan kita. Tidak akan ada kebangsaan yang kokoh jika kita tidak mengetahui nilai-nilai esensi budaya bangsa kita sendiri, dan juga tidak ada budaya yang kokoh jika itu tidak disamakan nilainya dengan satu semangat bahwa kita ini punya nasib yang sama. Karena pada esensinya Indonesia ini terbentuk, terlahir karena kesamaan nasib. Saya bilang ketika dulu Bung Karno menjelaskan pidatonya 1 Juni 1945, siapa yang tidak mau merdeka? Kenapa kita masih suarwikti? Kenapa kita masih ragu-ragu? Sebenarnya kita punya kesamaan nasib, yaitu terjajah. Maka kita ingin merdeka. Apa yang kita tuju? Kita ingin menuju yang namanya Indonesia merdeka. Pun sama ketika saya melihat Trenggalek, ketika saya melakukan survei, tim melakukan survei, ketika ditanya apakah Trenggalek maju, jawabannya mayoritas menjawab belum. Artinya apa? Bahwa di Trenggalek kita punya kesamaan nasib. Apa nasib kita yang sama ini? Kita selama ini masih merasa inferior. Kita masih merasa bahwa Trenggalek ini bukan sebuah kebanggaan. Maka kita ingin merubah itu ke arah superioritas. Kita harus bangga sebagai seorang Trenggalek. Maka apa yang ingin kita capai? Kita ingin Trenggalek yang maju. Karena apa? Meskipun kita berdiam diri, derap langkah kemajuan ini pasti akan mengisi relung-relung di sekitar kita. Maka Trenggalek harus bisa mengisi itu. Nah, kita memiliki visi di mana kita ingin mewujudkan Trenggalek yang maju, Trenggalek yang adil, Trenggalek yang sejahtera, berkepribadian, berlandaskan iman dan takwa. Sehingga tidak ada dikotomi antara kebudayaan yang kita miliki dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat kita. Maka dalam salah satu misi kita ingin membentuk karakter pribadi yang berlandaskan iman dan takwa. Salah satu program-program strategis yang akan kita lakukan adalah, pertama, kita harus menumbuhkan spirit kecintaan terhadap kota Trenggalek ini. Dimanapun, di setiap lapisan masyarakat manapun, ini harus tertancap dalam. Lalu yang kedua, kita punya kebudayaan di mana Ingarso, Suntulodo yang di depan harus memberi contoh. Maka ketika pemerintah sudah bersiap mengedukasi bahwa kecintaan terhadap daerah ini harus dibangkitkan, maka kita sendiri akan memberikan jumlah atau petunjuk pelaksanaan bahwa pemerintahan daerah ke depan harus bisa menjadi duta budaya. Bukan berarti intensitas kebudayaannya yang
kita perjuangkan, tetapi budaya apa itu? Budaya melayani, budaya santun, menjadi sahabat masyarakat, itulah yang akan kita perjuangkan ke depan. Sehingga budaya ini bukan hanya masalah di satu kedinasan, di satu unit sub bidang, tetapi ini adalah holistik di keseluruhan semua jajaran pemerintahan daerah. Dan saya beri kesempatan untuk Mas Emil untuk memberikan paparannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arifin yang sudah menjelaskan mengenai visi misi kita yang menyebutkan bahwa kita ingin mewujudkan Trenggalek yang berkepribadian, maju dan berkepribadian. Apa artinya? Mahatma Gandhi dulu membangun semangat kebangsaan dengan budaya, yaitu budaya Swadesi. Jadi budaya menciptakan. Dia ganti bajunya dengan baju namanya khadi, dari bahan yang diciptakan oleh atau bisa diproduksi oleh masyarakat India sendiri. Dengan itu budaya dikembangkan, kebangsaan bangkit, India merdeka. Pak Bung Karno kemudian juga memiliki spirit atau semangat yang sama dengan Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan kemudian berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk itu makanya kebangsaan dan budaya adalah hal yang saling terkait. Dalam hal ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Arifin, kita akan fokus kepada budaya sebagai dasar dari pembangunan karakter SDM Trenggalek. Apa saja budaya yang ingin kita dorong? Budaya apa? Maritim, karena kita ingin menjadi yang terdepan di pesisir selatan. Jadi budaya maritim harus kita dorong. Kemudian wisata, Trenggalek ingin wisata bisa terus menjadi tulang punggung ekonomi, maka kita harus mengembangkan budaya ramah, hospitality kalau dalam bahasa teknisnya. Kemudian kesenian harus kita dorong, budaya cinta lingkungan hidup, hutan rakyat harus kita ingat juga. Apa yang hakikatnya menjadi hutan harus tetap hutan, tapi manakala hutan tidak ada rakyat, namanya bukan hutan rakyat. Maka hutan untuk rakyat dan rakyat hidup dengan adanya hutan. Kemudian budaya santun, budaya santun itu penting. Kemudian budaya bersih dan rapi, budaya gotong royong, tolong menolong, tepos seliro. Nah, bagaimana kita menumbuhkan budaya ini? Kalau kita bicara budaya, ada banyak faktor yang mendukung, ada 3. Yang pertama tentunya kita semua berketuhanan, sehingga agama menjadi kompas dari moralitas kita. Tradisi yang ditinggalkan oleh leluhur dan kemajuan. Ketiganya ini harus bersatu. Maka dari sisi agama, kita akan mendorong madrasah diniyah, hafiz dan hafizoh sebagaimana dialog kami dengan ketua PWNU, majelis taklim, dan yang penting adalah ibu-ibu sebagai fondasi keluarga. Jadi kelompok-kelompok ibu-ibu kita dorong untuk bisa mengembangkan karakter sedini mungkin. Lalu kemudian program khusus apa yang kita dorong terkait kesenian dan kebudayaan atau mengembangkan budaya ikatan hukum, yaitu 1, panggung kesenian. Saya waktu itu ditanya, akan mengembangkan panggung jalanan atau panggung kesenian? Ya, tapi bukan di alun-alun, tapi kita pasang di daerah wisata. Jadi kita akan membangun panggung budaya di daerah wisata pantai. Lalu kita akan berdayakan dewan kesenian yang relatif saat ini belum diberi porsi lebih. Kemudian kita juga harus bisa menyentuh aspek teknologi informasi dalam promosi budaya. Saya ingin kasih contoh. Iklan-iklan pariwisata kita hari ini menampilkan gambar alam. Padahal kita tahu bahwa alam itu sendiri dimiliki oleh daerah lain. Kalau kita ingin punya identitas dan karakter sebagaimana yang disampaikan dalam tema debat ini, kita harus kawinkan itu dengan budaya. Jadi kita taruh panggung di pantai sehingga wisatawan yang datang ke pantai bisa nonton budaya-budaya Trenggalek. Jadi bukan cuma rendem-rendem kaki di pantai, tapi dia bisa menikmati budaya dan banyak hal-hal yang bisa kita gali, seperti misalnya ada miniatur perahu yang menjadi kerajinan teman-teman di Watulimo yang sangat baik. Kita dorong itu menjadi cindramata resmi. Batik, kenapa kita pasang batik asli Trenggalek di baju ini? Karena ini identitas. Kemudian kita juga akan mencoba mendorong kita bicara satu lagi mengenai kemitraan dengan pemerintah desa.
ada kegiatan-kegiatan yang sangat baik di Bersih Desa yang menampilkan kebudayaan, maka kemitraan kita berikan stimulus tadi, bahasanya sama dengan Pak Holik, tapi stimulus ini spesifik untuk budaya. Jadi kalau ada yang pemerintah desa menyelenggarakan, kita dukung budayanya, asal pakai dalang lokal, asal pakai grup kesenian lokal. Nah inilah yang benar-benar menumbuhkan rasa cinta kita terhadap kebudayaan. Saya pikir itu, dan waktu yang tersisa sedikit ingin kami sampaikan juga bahwa kita harus bisa melepas dikotomi kota dan desa. Hari ini hakikatnya kita ingin mendobrak pandangan bahwa desa itu tertinggal. Bukan. Desa itu miskin. Bukan. Tetapi dengan adanya kemajuan zaman, kita memilih untuk ada di desa karena apa? Karena kita memilih untuk hidup gotong royong, untuk hidup dalam keselarasan dengan alam lingkungan hidup, dan untuk itu bagaimana pemerintah berperan? Satu kata singkat. Pertama, menjadi teladan. Budaya itu harus kita bangun, budaya bersih, anti korupsi itu adalah teladan. Dan yang kedua, yang paling penting di setiap kegiatan pemerintah, setiap aset desa adalah titip budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.